Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Malau dengan NPM B1A023301. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang saya pelajari di mata kuliah kriminologi, khususnya pada paruh kedua semester ini. Secara garis besar, materi setelah UTS berfokus pada pencarian jawaban atas pertanyaan mendasar. Mengapa seseorang melakukan kejahatan? Untuk menjawabnya, saya mengeksplorasi 3 mazhab besar, yaitu faktor biologi, psikologi, hingga sosiologi kriminal. Jadi mari kita mulai dengan pendekatan yang paling klasik, yaitu teori biologi kriminal. Di sini kita mengenal Cesare Lombroso yang mencetus teori born kriminal. Lombroso berargumen bahwa penjahat memiliki bakat jahat bawaan yang diwariskan dan dapat diidentifikasi melalui ciri fisik seperti tengkorak tidak simetris atau rahang yang lebar. Walaupun teori ini menuai banyak kritik karena bias dan dianggap merugikan terdakwa secara objektif, pengaruh positifnya sangat besar. Hukum pidana mulai melihat penjahat sebagai subjek manusia yang perlu dipahami secara subjektif, bukan sekedar objek hukuman. Selain Lombroso, ilmuwan seperti Kretschmer dan Sheldon juga mencoba memetakan tipe kepribadian dan jenis kejahatan berdasarkan bentuk fisik tubuh manusia. Selanjutnya ada teori psikologi kriminal. Pendekatan ini melihat adanya kelainan jiwa atau konflik emosional sebagai pemicu perilaku menyimpang. Saya mempelajari berbagai gangguan mental seperti psikosis, baik organis akibat cedera otak maupun fungsional seperti halusinasi pada penderita skizofrenia. Saya juga mempelajari neurosis yang memicu perilaku kompulsif tidak terkontrol, contohnya kleptomania atau dorongan mencuri barang kecil, serta piromania menariknya terkait dengan kejahatan. Studi menyimpulkan bahwa IQ rendah tidak selalu menjadi pelaku kriminal. Hal ini terbukti dari maraknya kejahatan kerah putih atau white collar crime yang justru dilakukan oleh individu ber-IQ tinggi. Pada penjahat yang jiwanya normal, kejahatan sering kali muncul sebagai reaksi agresi akibat akumulasi rasa frustasi karena kebutuhan pokok atau rasa keadilan merasa dilanggar. Yang ketiga, yang paling dinamis adalah teori sosiologi kriminal. Pendekatan ini menganalisis kejahatan sebagai produk dari hubungan di dalam masyarakat. Sosiologi kriminal membagi teorinya menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Di dalamnya ada teori ekologis yang melihat kepadatan atau mobilitas penduduk sebagai pemicu masalah. Ada juga teori konflik kebudayaan dan Thorsten Selin yang menjelaskan bahwa bentuk normal antar kelompok dapat melahirkan cap kriminal. Selain itu terdapat teori faktor ekonomi yang menegaskan bahwa kemiskinan maupun keserakahan sama-sama bisa menjadi akar kejahatan. Di kelompok ini yang sangat terkenal adalah teori different association dari Edwin Sutherland. Sutherland dengan tegas menyatakan bahwa perilaku jahat itu tidak diwariskan melainkan dipelajari melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dalam suatu kelompok.
Dan yang kedua, teori yang berorientasi pada kelas sosial. Salah satu fokus utamanya adalah teori anomie yang awalnya diperkenalkan oleh Emil Durkheim dan dikembangkan oleh Robert K. Merton. Anomie terjadi ketika ada ketidakselarasaan antara tujuan sukses secara budaya dengan sarana yang tersedia secara struktural. Akibat perbedaan kelas, masyarakat kelas bawah sering kali mengalami keterbatasan sarana. Merton memetakan 5 adaptasi individu terhadap situasi tegang ini, yaitu conformity, innovation, ritualism, retreatism, dan rebellion. Perilaku kriminal paling sering muncul pada bentuk innovation, di mana seseorang menerima tujuan sukses tetapi menghalalkan segala cara yang melanggar norma demi mencapainya. Terakhir, saya juga mempelajari teori subbudaya delinquent dari Albert Cohen yang mengkaji bagaimana anak-anak muda di daerah kumuh membentuk geng akibat mengalami frustasi status sosial. Sebagai kesimpulannya, hukum kriminologi mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan bukanlah fenomena tunggal yang sederhana. Kejahatan adalah sebuah kenyataan sosial yang kompleks yang lahir dari perpaduan faktor biologis individu, kondisi psikologis, serta pengaruh lingkungan sosiokultural yang mengitarinya. Memahami teori ini membuka mata kita sebagai calon penegak hukum maupun ahli hukum agar tidak hanya fokus pada pemberian hukum, melainkan juga pada langkah pencegahan dan pemulihan sosial yang tepat sasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.